Budaya Sumatera Selatan. Dan seperti kita jelaskan tadi di awal-awal kegiatan, pada hari ini pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas ya, untuk dulu galo-galo di kesempatan pagi menjelang siang. Dan komunitas yang akan kita ajak ngobrol nih kali ini luar biasa sekali, anak-anak generasi muda yang kreatif dan juga yang peduli dengan pendidikan ya. Mereka adalah Gen Lita. Nanti kita akan ketahui apa itu Gen Lita. Apakah singkatan ataukah bentuk nama khusus ya. Ada beberapa penggeraknya. Di antaranya ada Winda Aprilia selaku foundernya. Ada Mifaltul Zana selaku ketua umum, dan ada Dina selaku wakil ketua Genlita. Langsung saja kita menyapa mereka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Ini yang pertama apa yang sering masuk radio? The first. Yang pertama, First. rata-rata pertama ya. First time. Iya, agak kaku ya. Tapi kalau sudah kedua ketiga kayaknya lah sudah terbiasa. Nah ini teman-teman Genlita nih boleh berkenalan dulu. Yang Winda yang mana? Ya. Oke. Ya. Halo, salam kenal semuanya. Saya Winda Aprilia selaku pendiri Genlita. Iya, founder ya. Iya, founder. Terus yang ketua umumnya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Jana selaku Ketua Umum dari Genlita. Nah, ada juga wakil ketua Genlita yaitu Halo semua, saya Dina Bahriani Putri selaku Wakil Ketua Umum dari Genlita Palembang. kita panggil nama panggilan depan Be ya. Iya, Winda, Miftah, sama Dina. Ini mewakili teman-teman Genlita. Nah, boleh enggak Winda sejak kapan mungkin diceritakan sejarahnya dari Genlita ini berdiri dan kenapa dinjuk nama Genlita? Silakan dijelaskan. Ya. Oke, kalau ditanya tentang sejarah ini kayak semacam memaknai kembali ya tentang kuasa Allah dalam menggerakkan hati hambanya sebetulnya. Soalnya awalnya Genlita ini terbentuk dari diri pribadi. Sebenarnya Winda itu dulu pas zaman kuliah itu senang banget kegiatan sosial gitu. Jadi sekaligus juga senang juga untuk membagikan dari aktivitas kegiatan-kegiatan sosial ini di media sosial gitu. Jadi teman-teman itu suka nanya, gimana bisa ikut gitu, bisa ikut kegiatan-kegiatan sosial, mau juga jadi relawan kayak gitu. Ikut juga dalam aktivitas sosial gitu. Tapi pada saat itu kebetulan kegiatan sosial yang Winda ikutin itu dalam rangka karena dapat beasiswa dan juga karena juga ikatan kerja gitu. Yang pertama di Yayasan Yatim Mandiri itu kebetulan jadi kerja sekaligus freelance kayak gitu, jadi guru anak-anak yatim. Kemudian juga komunitas beasiswa YBM PLN tergabung dalam komunitas Gencah kan. Nah itu juga beasiswa. Jadi memang untuk dari penerima manfaat beasiswa itu pun mengikuti kegiatan-kegiatan sosialnya gitu. Jadi dari situ pengen nih ada suatu wadah yang memang untuk umum gitu, di mana teman-teman bisa menyalurkan bakatnya, keistimewaannya, kehebatannya. Karena Winda tuh yakin setiap manusia itu lahir dengan keistimewaannya masing-masing. Allah itu kan pasti memberikan kita itu kelebihan dan potensi keistimewaan masing-masing. Jadi sayang banget kalau sisi hebat, sisi keistimewaan dari manusia itu enggak diberikan atau enggak disalurkan dalam program-program kebaikan gitu. Nah, untuk nama Genlita ini sendiri itu kan singkatan dari generasi literasi taat Al-Quran. Kenapa literasi? Karena berawal dari diri pribadi juga yang suka baca, suka aktivis literasi kayak menulis puisi, menulis cerpen dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa itulah awal dari kenapa namanya generasi literasi. Kenapa taat Al-Quran? Sebetulnya itu kalau orang pertama kali dengar kayak wah isinya hafizo kayak gitu ya. Tapi sebetulnya itu tuh kayak semacam
acuan gitu sebagai pedoman gitu. Ya. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan Genlita, kami Genlita ini sendiri kan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, literasi yang harapannya berpedoman pada Al-Qur'an Iya, gitu. keren sekali. Ini kan udah 4 tahun ya Iya, kita menuju nih. 4 Nah, tahun. di awal-awal tuh mungkin tidak banyak lah yang melok ya, Winda ya. Mungkin teman-teman yang sedeketan bayang mau juang tuh seendepan. Iya, dari kawan dulu. Iya. Terus ini ada Miftah sama Dina. Tahun berapa masuk Genlita? Ingat nggak sih? Kalau Miftah sendiri itu masuk tahun 2022. 2022. Terus kalau Dina baru lama. Sama juga kayak Kak Miftah, Pak. Sama. Jadi pengkaderannya kuat sekali ya, bagus kalau sekarang sudah ada berapa pengurus sudah angkatan berapa sekarang? Angkatan 5 ya sampai ya. Angkatan 5. Oh 5 tuh sudah dalam 4 tahun tuh ada yang 2 kali setahun. Ya, kadang dibuka opreknya itu 1 tahun sekali, kadang 1 tahun 2 kali gitu. Oke, dan pengurusannya baru 2 kali ya? Atau baru kali? Pengurusnya sudah sampai 4 ini. Oh 4, setiap 1 tahun tahun setahun kali Iya, ya. Nah kalau ngomong mas pengurus ini, kebanyakan cewek cowoknya. Boleh tahu Miftah? Kalau pengurusnya itu kebanyakan untuk setiap badan pengurus harian itu cewek. Karena namanya Genlita ya. Iya. Iya, Genlita ini identiknya dengan cewek Genlita, Gen wanita gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Ada cowok. ada cowoknya. Seperti 2 tahun sebelumnya itu ketua umumnya cowok, 1 tahun sebelumnya itu cowok. Oke. Baru pergantian tahun ini saya sendiri cewek. Cewek. Sama tahun pertama itu tahun Mbak pertama, Winda. Oke, ya kalau ketemu pastilah cewek-cewek. Mau kepikir Genlita nih cewek, ternyata ada cowok juga. Nah, kalau kegiatan sendiri Genlita nih mungkin dibantu Dina. Iya. Kalau kegiatan di Genlita itu sebenarnya di setiap minggunya itu ya ada pengajaran gitu. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu belajar, dan juga di belajar itu ada 4 kelas. Yang pertama ada kelas Al-Quran, ada kelas puisi, ada kelas melukis, dan juga ada kelas menari. Oh, ketiklah kelas teater seni peran ya. Belum ada. Belum kalau ada buat- mentornya, Pak. Iya, belum ada, Pak. Kalau itu kaki kita wadolong latih teman-teman Genlita jadi mentornya, mereka menelurkan ke adik-adiknya. Masya Allah, boleh kali, Pak. Jadi kita belajar dulu ayu-ayunya atau kakak-kakaknya untuk melatih adik. ngajarin Iya kan, jadi adik-adik. tidak terpaku dengan wadola kan. Ya. Iya, boleh, Pak. Kan bagus kan ada tari tadi, Ada menari, membaca pendidikan juga. ada puisi, ada melukis, ada tahfiz. Jadi lengkaplah sudah ya namanya berkesenian dan juga berakhlak agama tadi. Ya. Insyaallah. Ya, insya Allah. Dan untuk Genlita sendiri ya itu ada tempat secretnya enggak gitu? Alhamdulillah ada. Nah, kita jelaskan nih dari awal dulu mungkin Winda, mungkin dari rumah pribadi atau mungkin kumpul-kumpul di satu tempat, di mana awalnya? Kalau awalnya itu 23 Juli tahun 2020 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. 23 Juli besok ya, bulan dulu ya? Iya, Oh, bulan bentar Juli. Nah, saat itu launchingnya itu pertama kali di Panti Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang dengan Gangguan Jiwa. Awalnya itu program pertamanya itu di Panti Kenten, di Kenten. Di Kenten punya Di bawah dinas sosial. oh dinas sosial, Di bawah dinas bukan yang sosial. punya pribadi di Talang Betutu tuh, Bang. Iya, bukan, Kan, iya, Pak. oke, ya. Nah, di situ kan banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak ibu-ibu yang dalam kategori tanda kutip itu kayak misalnya membantu di bagian dapur untuk anak orang-orang dengan gangguan jiwa Iya. di situ panti-panti pengemis gitu kan. Nah, jadi mereka itu semacam kami amati observasi kayak pengen juga belajar gitu, belajar ngaji, belajar sholat, anak-anak yang putus sekolah belajar membaca gitu. Jadi Yeah. program awalnya di situ gitu, kayak semacam program memberantas buta aksara. Oh. Nah, supaya anak-anaknya bisa baca, membangkitkan motivasi belajar dulu. Itu berapa awalnya tahun? gitu. Itu sekitar 1 tahunan di situ sampai 2021. Nah, tapi lambat laun kami ini kerjasama dengan Kampung Literasi 26 Ilir. Itu awalnya belum jadi Kampung Literasi. Kami Iya. tuh kayak semacam ditawarkan oleh ketua RT-nya. Oh, jadi mengawalnya Genlita itu.
Oh, Penggagas awal kalau lihat di di Kampung Literasi. IG Kampung Literasi 26 miliar itu Datanya bawa-bawanya itu ada. Genlita semua yang ngedesain, Genlita semua Setelah yang setelah nyari nama jadi pun jadi Genlita. sekarang sudah mulai mandiri ya. Heeh, Iya. mandiri. Terus Jadi awalnya itu diajak kerjasama oleh ketua RT-nya di rumah susun itu katanya ada rumah yang tidak terpakai katanya. Bagaimana katanya Genlita mengelola gitu untuk dijadikan apa rumah baca Ada atau Ibu tempat Suci ya? belajar gitu, Mami Ocha. Ocha ya. Mami Ocha di situ, ketua RT-nya. Nah, jadi kan kami sebagai ini ya anak muda yang ngelihat rumah susun ini kan padat penduduk dan juga pasti mungkin anak-anaknya ya dalam tanda kutip mungkin butuh pendidikan, motivasi pendidikan gitu ya. Dan jadi gitu kami buka semacam rumah baca gitu. Kami chat kalau awal-awal di IG Kampung Literasi. Nah, di situ kami cukup mengabdi sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kami juga yang mencari nama Kampung Literasi 26 miliar. Dari mana modalnya tuh? Awal-awalnya. Open donasi. Oh, iya. Open donasi. Ada yang Akomodasi chat. banyak yang memberikan. Ya, alhamdulillah dukungan dari pemerintah setempat juga lurahnya alhamdulillah mendukung. Kemarin juga pernah ikut lomba yang kampung. Iya, masuk Kampung Literasi ya. Oke. Nah, itu pernah juga ikut lomba. Terus setelah itu lanjut di tahun 2022 itu kan Kampung Literasi 26 miliar sudah banyak dikenal, sudah banyak yang datang juga. Mungkin kami rasa cukup gitu ya untuk mandiri dan juga sudah banyak ketua RT-nya juga sudah banyak dibantu yang lain. Jadi tahun 2022 alhamdulillah ada ini ibu-ibu yang menawarkan gitu katanya beliau itu kan kayak pensiunan gitu, rumahnya juga ada, rumahnya juga cukup banyak gitu. Nah, ada rumah kosong katanya di Demang di daerah dekat SMK 5 tahun 2022 itu. Pas kami lihat, wah gede banget rumah ini, kalaupun dikontrakan mungkin bisa sampai 20-30 juta, tapi beliau katanya ingin supaya rumah ini gimana berguna gitu, supaya kayak beliau kan umurnya juga sudah 60-an ya. 64 tahun. Iya, 64 tahun. Jadi pengen amal jariah lah gitu. ada anaknya? Anaknya belum menikah juga. Oh, belum nikah. Ya, jadi bisa dikatakan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Kegiatan Iya, sosial pengen mengalir lah gitu amalnya gitu. Nanti untuk bekal di akhirat nih gitu katanya. Jadi alhamdulillah dari tahun 2022. Tahun 2022 sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan jadi jadi ini ya, mungkin teman-teman yang sekarang jadi pengurus ini tahu juga dengan ibu itu ya, awal yang memberikan bantuan. Tahu. Jadi Pak pinjam pakai gitu ya? Atau gimana? Wakaf guna. Digunain untuk digunain untuk kegiatan belajar gitu. Oh, di mana alamatnya? Di Jalan Muhajirin. Di Jalan Muhajirin Jalan balap sepeda Lorong Oh Muhajirin iya, 4. oke, dekat TPRI ya. Iya, di dekat Iya. TPRI situ. Itu kan emang gedung-gedung itu ya, rumah yang rame lah, kan pinggir jalan bisa katanya. Dan untuk yang kegiatan kan ada hubungan dengan anak-anak. Yang banyak anak-anak di sekitar situ ya. Boleh dijelaskan kita atau mungkin Dina? Banyak sekali Pak anak-anak di daerah situ. Karena daerah situ juga bukan jalan buntu tapi jalan banyak. Iya, pinggir jalan. Ya. Jadi anak-anak di situ kalau untuk kaum duafa atau kurang mampu itu lumayan banyak. Dan untuk terlebih lagi anak-anak yatim juga sekitar ada 5 orang yang belajar di tempat kami. Oke. Jadi jumlahnya semua berapa? Kalau anak-anak jumlah yang belajar di tempat kami itu ada 35 anak, di mana 30-nya itu dari kalangan duafa dan 5 dari anak yatim. Dan mereka setiap hari atau mana belajarnya? Kalau kegiatan belajar mengajar itu setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jam 3 sampai jam 5 sore. Oke. Ada perpustakaan juga ini? Kalau perpustakaan atau bukunya baru dikit? Rumah baca. Rumah baca ya? Jadi untuk sebenarnya lumayan banyak ya Kak ya. Kalau untuk buku itu sudah lebih dari serak. Serak itu mungkin hampir 500 ya? Ya, ratusan. Ada Al-Qur'annya juga, bukan hanya buku. Jadi siapapun yang ingin membaca boleh baca di rumah Genlita tersebut. Jadi Genlita ini juga menerima donasi buku ya? Iya, menerima. Jadi kalau donasi bukunya, buku apa yang diterima tuh?
Winda? Kalau sejauh ini umum sih, semua pun kami terima, tapi lebih banyak memang ke buku anak karena memang kami fokusnya ke pendidikan anak, jadi memang lebih ke buku-buku anak kayak Sirah Nabawiyah, kayak buku anak mengenal emosi, mengenal mengenal pendidikan dan lain sebagainya. Dongeng gitu. juga ya? Dongeng, cerita rakyat gitu yang Iya. kemarin dari Balai Bahasa gitu kan. Tapi untuk umum juga karena kami anggotanya banyak mahasiswa. Boleh. Jadi umum juga kami banyak terima. Kemarin dapat dari Gramedia Dari lumayan Gramedia. banyak buku kuliah. umum, buku-buku kuliah gitu. Tapi dibedakan rak mungkin ya? Ya, dibedakan. Karena kan anak-anak belum bisa nerima juga kalau Betul. Ya kalau sudah kelihatan nih Kamis sampai Minggu kegiatannya itu dibagi ya. Mungkin dari tiap hari ada yang kegiatan untuk belajar apa? Edukasi mereka, pelajaran mereka. Tiap hari Kamis sampai Minggu ada. Atau hanya Kamis sampai Sabtu aja? Untuk Senin sampai Rabunya itu nggak ada kegiatan, paling Oke. kalau misalnya ada Ada kumpul-kumpul, kunjungan. atau kumpul-kumpul dari anggota Genita. Tapi untuk jadwal pastinya belajar, kegiatan belajar mengajar anak-anak itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu untuk yang belajar yang seperti belajar ilmu pengetahuan mereka sekolah. Bukan yang tadi seni tadi. Kalau seni itu setiap hari Minggu. Oh, aja. Minggu. Ya. Dan ada kelas-kelasnya. Iya, yang kelas 4. Dan umurnya berapa tahun Din biasanya? Itu dari SD sampai SMP. Dari SD sampai? SD kelas 1 sampai SMP, Wak. Jauh ini sampai kelas 7 ya bahkan. Jadi Sejauh mereka ini. dulunya SD Sampai sudah dua tahun masuk SMP Iya, ya. masih SMP, Iya. masih bertahan. Lumayan 35 orang ya. Iya, konsisten datang. Dan bisa nambah-nambah terus ya. Ya, awal pembukaan malah kami pas sekaligus juga itu Muharram ya, sekaligus santunan anak yatim, itu yang datang 50 lebih. 50 ya. anak yatim. Dan maaf yang ikut pendidikan ini ikut dalam kelompok kita ini anak-anaknya itu memang anak kurang mampu yatim Iya. atau orang biasa juga ada. Dibuktikan dengan surat sih, Wak, pas daftar itu. Surat Keterangan keterangan tidak kakak. mampu dari RT. Kalau anak yatim surat keterangan kematian ayah gitu. Oh, jadi kalau anak-anak biasa nggak bisa itu, yang misalnya yang hidup sederhana lah gitu, bisa nggak gabung itu? Tidak menutup kemungkinan, boleh aja kalau mau belajar. Yang ada di orang sekitar tua di ya. rumah itu ya? Iya. Iya, boleh. Iya. Jadi dulu galau-galau pada siang hari ini kita ngomong masalah kegiatan ya atau organisasi yang luar biasa sekali ini ada Genlita ya, generasi literasi taat agama. Taat Al-Quran. Taat Al-Quran. Iya, jadi dua hal yang luar biasa, ada yang literasinya, tapi ada juga taat Al-Quran. Tapi ada hubungan juga sih literasi juga kan, membaca kan. Jadi luar biasa sekali, ada pengurus-pengurusnya ya. Kalau untuk anggotanya berapa orang? Kalau anggotanya dari awal Bertambah terus ya? Alhamdulillah bertambah, Alhamdulillah kayak bertambah. walaupun kami nggak open recruitment kayak banyak yang bertanya gitu, gimana cara gabung Genlita, bisa nggak gabung. Nah, kami tuh membuka Ada ini tes-tes tertulis deh. ya, mungkin bisa Ya, gimana, jawab Miftah? Untuk open recruitmentnya itu setiap tahun pasti akan ada. Beda-beda ya? Beda-beda, pantengin terus aja Instagram Genlita ID, genlita.id. Tidak pasti ke setengah tahun sekali apa awal tahun gitu. Enggak. saat ini belum ya. Saat ini belum. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk anggota-anggota yang ingin bergabung, misalnya lihat di Instagram atau dapat informasi dari teman, itu boleh kami membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Palembang iya. ataupun masyarakat Indonesia yang ingin bergabung dan menjadi relawan pendidikan di Genlita. Oke. Kita ngobrol lagi kayaknya di sesi kedua ya. Kita break dokin dan tentunya kita dengarkan lagu yang berikut ini bagusnya tentang ngajak kita senyum ya. Dari karya cipta Gatot Sultan dengan Senyum Sriwijaya.
Sumatera Selatan. Dan luar biasa pada pagi hari ini kita kedatangan tamu 3 orang anak muda yang luar biasa di Kota Palembang ya, dan banyak anak-anak muda yang luar biasa yang bergerak di bidang sosial dan edukasi ya. Dan kali ini bersama teman-teman dari Genlita, Generasi Literasi Taat Al-Quran ya. Dan kita pengen tahu lagi, sudah 4 tahun selama kegiatan Genlita nih, 4 tahun masuk ya, tanggal 23 nanti ulang tahun ya. Ya. Ada agenda apakah ke depannya nanti di bulan Juli atau di tahun-tahun yang kelima? Ya, silakan mungkin boleh Winda mungkin Nanti atau saling ya jawab pengurus aja. tambah-tambah ya. Iya. Nah, apa yang diharapkan ke depan bisa gitu. Ya. Insya Allah kalau di tahun keempat ini nanti pas Enif kami mau ngadain 2 kegiatan ya, 2 event Insya Allah. Yang pertama event Agenda tahunan ya? kayak ya semacam agenda agenda tahunan tahunan. juga. Ya. Yang pertama itu event tahunan kami itu ada namanya teaching and traveling ke desa. Oh. Kami biasanya ke desa-desa, pernah kita ke desa Burai, Burai. desa Desa Burai. Sumsang, desa mana lagi? Bintang Desa Campak Bintang di Campak, Banyuasin. Banyuasin yang enggak ada akses listrik dan lain Dari sebagainya. pembangunan jalan Gugus tol. pembangunan jalan. Itu aktivisnya atau organisasinya Genita atau ngajak anak-anak kemarin jalan-jalan? Ini anggota Anggota. Genlita Oh, dan anggotanya. ngajak anak-anak di sekitar sana. Relawan Oh, Kita bukan desa. anak-anak yang 35 tadi diajak, Bukan. bukan. Enggak. Desa yang di sana, yang di desa Bintang Campak Keren, itu keren. kemarin ini ya 40-an. Ya, Sekitar ada 40-an. 40 anak di sana. Keren tuh. Ya. Jadi Pengen juga kami- melok tuh. Boleh, ayo. Jadi Bulan kami Juli setiap aja, Pak. tahun itu ke desa-desa Iya, iya. mengajarin Aku siap nih anak-anak di mengajari sana. pantomim. Masya Allah. Iya. Kalau ke desa yang lumayan jauh biasa pakai mobil kami nyewa biasanya. Nyewa, Iya. nyewa angkot. Kalau kalau jalan kaki kan payah. Kalau ke Sumsang itu waktu Naik itu motor pakai pernah. konvoy, pakai Oh, motor. ke motor. Sumsang, ke Sumsang. Tapi lebih lah nyaman pakai mobil. Mobil, karena Ah, jauh. karena satu mobil bisa rame-rame gitu. Iya, bisa rame-rame. Iya. Heeh. Oke, terus ada kegiatannya kita? Nah, yang kedua Jadi kegiatannya itu ada mengajar Di- anak-anak di di sana. sana? Terus mendengarkan dongeng dan Dongeng. kisah-kisah inspiratif. Itu biasanya dari Umi Susi. Ya. Terus sama relawan kita dari juga. relawan-relawan. Selanjutnya itu ada games untuk anak-anak di sana. Terus kami juga membuka lapak baca. Mm-mm. Pelita. Lapak baca di sana. Selain itu kalau udah selesai kami yang jalan-jalan di sekitar daerah Healing sana. gitu. Jadi, Healing. Edukasi itu yang utama ya. Iya, edukasi yang Dan Tambahannya tentu, tuh jalan-jalan tadi. pastinya ngasih bantuan. Oh Anak-anak. iya, Jadi dari anak-anak, sponsor. dikasih alat tulis sekolah, biasanya Bingkisan. dikasih bingkisan Hmm. gitu. Sudah itu program yang kedua mungkin? Selain edukasi dan traveling tadi? Ada yang namanya Pelita tadi, Wak. Pelita tuh peduli literasi anak. Nah, Pelita. peduli literasi anak. Jadi kan kami kan ke daerah desa-desa itu kan. Nah, kami di situ nyediain buku. Jadi mereka tuh punya lapak untuk membaca gitu di sana. Selain kami memberi bantuan semacam ATK atau juga Perawatan peralatan sekolah, juga kami mengadakan lapak baca untuk mereka kayak buku dongeng, buku Sirah Nabawiyah gitu Iya, kan. iya, iya. Juga kalau untuk anggotanya itu program rutinannya itu ada Al-Kafi Time ya Kak ya. Apa tuh? Nah, Al-Kafi Time itu jadi setiap malam Jumat kami tuh baca surat Al-Kafi setiap malam Jumat bersama dengan anggota-anggota Genlita gitu. Jadi tiap seminggu sekali malam Jumat. Malam Jumat. Oke. Al-Kafi Time. Itu yang untuk yang ulang tahun maksud juga agendanya? Kalau ulang tahun itu setahun sekali di bulan Juli ya Kak ya. Apa tuh? program. Nah, tadi yang pertama teaching and traveling, yang kedua itu kami mau buka kayak festival literasi. Festival literasi sekaligus juga ini kayak semacam dukungan untuk Palestina temanya tahun ini. Iya, iya. Jadi sekaligus kami kan ini juga ya salah satu penggerak kami juga yang support kami itu ada namanya Umi Susi. Umi Susi itu ini apa? Penulis lagu, pencipta lagu gitu. Kebetulan tahun kemarin itu menciptakan beberapa lagu Palestina. Nah, jadi rencananya akan di launching gitu sekaligus Enif Genlita nanti. Jadi tema
tema ENIF ini, festival literasi ini sekaligus kayak pensi, semacam Oke. pensi untuk anak-anak binaan kami. Kayak inaugurasi gitu ya. Iya, Iya. binaan kami yang sudah kami latih melalui 4 kelas keterampilan tadi, harapannya bisa tampil gitu. Iya. Bisa tampil di acara festival Festival literasi literasi. ini. Dan mengundang mungkin anak sekolah lain atau mungkin anak-anak di Nanti terbuka untuk semua masyarakat umum, jadi semua bisa. Jadi kalau misalnya mau siapapun juga mau tampil, nanti Iya. rencananya mau dibuka. ada lomba-lomba juga. Kayaknya pengen juga ya buka pengen. semacam lomba ranking 1 gitu Mm, nanti ya, untuk mewarnai biar gitu ya. umum, Iya. biar umum bisa ikut gitu. Jadi penampilan anak-anak, launching lagu, kemudian juga kita kayak semacam inilah sharing lah gitu ya. Iya. Sharing session gitu tentang literasi dan lain sebagainya. Tapi kalau sebenarnya lomba mewarnai itu enak sih kalau sponsornya bisa ngasih apa hadiah bentuknya apa gitu. Itu kan rame jadi ngajak. Ya, Jadi rame. jangan mencampurkan kegiatan dari gen kita sendiri sama orang-orang yang luar jadi Iya, bisa betul, terkoneksi benar ya? Betul. Siapa tahu deh ya. Jadi ini luar biasa nih. Jadi kegiatannya mereka ingin memberi tahu bahwa ada kegiatan Genlita yang berhubungan dengan edukasi. Nah, kalau tahun kemarin di mana acaranya? Tahun kemarin kita Di ke Desa Bintang Campak. Di Banyu Asin 3. Ulang tahunnya situ. Iya, Iya, sekaligus anniversary. ulang tahunnya di situ endingnya. Dan ini kegiatan ini Bintang Campak tahun ini akan berbeda dengan tahun kemarin kan? Iya, Tanggalnya yang ini digeser. lagi Beda observasi juga desa-desa yang mungkin membutuhkan. Kayak kemarin kan kami observasi kalau desa Bintang Campak itu nggak ada listrik, anaknya juga kalau ke sekolah tuh Jalan susah kaki banget, jauh. jauh banget Tanah gitu, merah. masuk Terus tanah di sana merah. juga Iya. ada lagi pembangunan jalan tol. Jadi aksesnya itu sangat susah di Desa Bintang Campak untuk tahun kemarin. Tapi sekarang udah mulai bagus ya? Atau masih? Masih sih katanya masih nggak masih. ada aliran listrik Iya. katanya. Si sulit. Oke, kalau itu ya tempat yang memang harus didatangi Nah, untuk itu diedukasi. kami lagi mencari desa-desa mana yang bisa kami Iya. kunjungi lagi gitu. Oke. Terus kegiatan ini mungkin ada terjalin dengan lembaga-lembaga lain nggak? Gitu? Kayak pernah ketemu juga di Balai Bahasa ya. Iya. Nah ini mungkin menjadi bukan cuman ini ya, bukan cuman satu lembaga atau badan ya, Iya, atau banyak banyak banget. ya. Nah, Apa saja gitu? Tentu saja kalau misalnya kita mau melakukan menggerakkan sesuatu, tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Walaupun Genlita ini organisasi independen, tapi tentu saja banyak dukungan dan sinergi yang kami butuhkan, dan juga alhamdulillah sudah berjalan mulai dari tahun pertama. Iya. Jadi dari tahun pertama tahun 2020 Genlita itu disupport oleh Dinas Sosial, alhamdulillah pegawai-pegawainya pas kami launching pun datang semua. Dan Ya. juga dari Yayasan Yatim Mandiri itu support kayak paket gizi dan lain sebagainya, itu disupport dari Yayasan Yatim Mandiri. Nah berlangsung pun sampai seterusnya kami kerjasama semakin banyak lagi lembaga. Pernah kami kerjasama dengan PLN pas Hari Listrik Nasional ngasih beasiswa ke anak-anak di rumah susun kemarin. Kemudian juga kerjasama tentu saja yang berhubungan dengan literasi itu Dinas Perpustakaan, Dinas Perpustakaan Kota Palembang ataupun Dinas Perpustakaan Provinsi. Kemudian juga alhamdulillah di tahun ini kami dapat support besar itu dari Rumah Amal Salman ITB. Di Bandung. Jadi yang di Bandung. Jadi kemarin ada Alumni pembukaan. ITB. Enggak alumni ITB tapi Yayasan, alhamdulillah yayasan. kan ITB itu ada Rumah Amal Salman Oh, di oke. bawah. Beasiswa gitu. kayak Tapi ada yang semacam enggak, maksudnya yang ikut ini ada yang alumni ITB. Kalau alumni ITB enggak, tapi pernah ikut pelatihan di sana, Wak. Oh, Iya. makanya terjaring ke sana ya, apa? Iya. Bisa ada circle-nya ya. Nah, ada circle-nya alhamdulillah. Jadi disupport oleh Rumah Amal Salman sebagai mitra beasiswa. Jadi mitra beasiswa untuk pendidikan anak-anak. Jadi alhamdulillah disupport setiap bulan oleh mereka. Gitu. Oke, Dan ada masih berapa banyak, anak yang disupport? 35 anak. anak. Semuanya? Iya, Iya, 35 anak. support. Jadi mitra beasiswa gitu. Itu bentuknya apa tuh? Bentuknya ada biaya sekolah tuh? Iya, bentuknya Atau uang. makan atau buku-bukunya? Kalau ke kaminya itu dalam bentuk uang, nanti mereka itu minta laporan, semacam laporan itu disalurkan dalam bentuk ATK. Oh iya. Dalam bentuk apa? Bingkisan, Kebutuhan anak-anak ya, bingkisan, atau misalnya anak-anak misalnya butuh sepatu, misalnya sepatunya koyak, tasnya koyak, bisa disupport. Kita juga bisa mengajukan ke Rumah Amal Salman kalau misalnya memang anak ini butuh gitu, butuh bantuan apa yang dalam tanda kutip misalnya butuh
tadi tas, sepatu, baju, misalnya bajunya sudah koyak dan lain sebagainya, itu bisa disupport gitu. Oke. Untuk kegiatan sendiri yang di luar dari anak-anak yang di rumah belajar tadi, yang apa saja yang dilakukan oleh Genita untuk dalam hal ini sudah selama 4 tahun ini. Selama 4 tahun ini ya, bukan hanya mungkin dari unsur dari organisasinya gitu. Iya. Boleh Banyak tahu sih. Mita? Boleh tahu? Ada sharing session kita ya. Banyak sekali kalau Pertemuan dengan organisasi lain mungkin pernah? Tentu. Apa aja? kalau khusus untuk di luar anak-anak nih, nggak menyangkut pautkan Iya. anak-anak, itu banyak sekali agendanya untuk relawan Pengembangan ya, relawan pengembangan Genita. relawan. Yang pertama itu ada Al-Kafi Time tadi, Wak. Apa tuh? Yang Yang baca surah Al-Kahfi ya. setiap ini baca Al-Kafi setiap minggu. Terus yang kedua ada sharing session. Nanti kami mulai bulan ini ada sharing session sama psikolog. Jadi sharing sessionnya itu kami mengundang pengembangan untuk anggota Genita. Jadi anggota Genita itu bisa sharing-sharing sama psikolog. Jadi nggak hanya menyimpan bebannya sendiri gitu. Iya. Jadi bisa cerita-cerita. Ya Jadi kan setiap mental orang punya health ya. permasalahan ya. setiap orang pasti punya permasalahan, walaupun itu Kadang sekecil ya- apapun itu. Iya, kan. kadang begini, teman-teman ini kan ikut organisasi juga kadang Mencari hobi. pertama, yang kedua memang menjauhi namanya ada kejadian-kejadian atau permasalahan yang dalam diri beliau agar tidak terpikirkan. Nah ini juga bagus nih. Jadi kami setiap minggu nanti akan ada kegiatan minggu pagi jam 9 itu sharing sama psikolog, bisa curhat-curhat atau cerita khusus anggota, tapi tidak menutup kemungkinan nanti Nanti kami buka akan umum. membuka untuk di luar relawan Genita. Ya. Kemarin beberapa kali sering sih ngadain webinar untuk umum, pelatihan webinar. desain. Kami Desain. pernah ngundang ini pemateri yang expert ya di bidang Canva. Iya. Itu dibuka untuk umum. Kemudian ini sharing session beasiswa. Alhamdulillah Genelita ini banyak banget anggotanya itu yang dapat beasiswa. Penerima beasiswa. Beasiswa. Miftah dapat beasiswa Bank Gendi Indonesia. dari Bank Indonesia. Dina dapat beasiswa dari Glow And Lovely. Iya, Glow and Lovely. Winda sendiri alhamdulillah dapat beasiswa dari Basnas dan YBMPLN. Dan banyak sih ya, ada beasiswa unggulan, beasiswa dan lain sebagainya. Kipta, Jadi, banyak pokoknya. jadi memang sebagai wadah untuk sharing juga, Ya. anggota sharing untuk sama-sama. Jadi insya sama-sama dapat beasiswa. menambah wawasan juga ya. Iya, dapat wawasan. Iya, oke. Jadi itu salah satu banyak sih, salah banyak yang atau yang bisa kita dapatkan ketika berorganisasi. Jadi hal positifnya. Ya, di penghujung program nih satu-satu boleh, lama-lama juga nggak apa-apa ngomongnya untuk harapan ke depan, ya baik itu dari Genita sendiri atau pribadi atau mungkin untuk anak-anak yang akan dididik gitu. Silakan. Dari Mipta dulu mungkin. Baiklah, harapan kedepannya mungkin untuk Genita ialah bisa berkembang lebih jauh lagi. Saya harap Genita bisa lebih go internasional. Ya. Amin ya Allah. Terus untuk anggota-anggota Genita, bahwasannya kita sebagai relawan pendidikan itu menjadi esensi paling tinggi, yaitu menjadi sebaik-baiknya manusia dan untuk bermanfaat dengan orang lain. Oke. Jadi saya harap melalui pendidikan ini kita bisa berbagi ilmu yang kita miliki dan bisa kita bagi untuk mereka, terkhusus kepada anak-anak, dan bisa mengasah dan memperdalam ilmu yang kita miliki ini lebih jauh lagi, dan kedepannya kita bisa mengimplementasikannya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Mipta di pendidikan juga jurusannya? Iya, pendidikan biologi. Oh, oke. Kebanyakan anak pendidikan ya. Ya. Kalau Dina? Kalau Dina harapannya untuk Genita, semoga Genita ini lagi OTW ya Kak ya, untuk menjadi yayasan gitu, yayasan, dan juga harapannya tuh Ada resmi ya. pengen bangun sekolah kayak TK gitu. Jadi Genita tuh bukan hanya memberikan pendidikan untuk komunitas saja, tapi harapannya bisa bikin sekolah gitu. Oh. Selain Genita itu harapannya juga punya banyak cabang kan, seperti sekarang kan ada di Genita Jatim. Nah harapannya semoga bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan go internasional. Amin ya rabbal alamin. Yang Genita ID itu siapa punya? IG-nya? Genelita ID, iya, kami juga. Oh, juga pikir di jualan. Jakarta punya. Enggak. Terus Winda? Tentu saja kalau ditanya tentang harapan banyak sekali ya, banyak banget malah. Mungkin
salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Miftah dan Dina. Tapi harapan intinya, yang penting Genlita itu harapannya bisa jadi wadah untuk semua gitu. Wadah untuk masyarakat, wadah untuk anak-anak, wadah untuk berbagai lembaga gitu, yang bisa untuk kita sama-sama saling bersinergi gitu. Saling bersinergi untuk membuat apa sih yang bisa kita buat untuk Indonesia, untuk umat, untuk agama, untuk bangsa ini gitu. Kita sama-sama bersinergi gimana untuk memiliki dampak gitu. Kita sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar, dan sama-sama berdampak. Jadi untuk anggota Genlita tidak hanya memberikan apa yang mereka miliki, tapi juga harapannya bisa ada feedback di dalam diri mereka tadi. Jadi mereka bisa belajar juga, bisa saling sharing session, mereka bisa kayak mana ya, grow up dan bertumbuh bersama-sama di sini. Jadi harapannya anggota Genlita ini memang betul-betul kita sama-sama berkembang, sama-sama maju di sini. Jadi memang jadi relawan itu jangan pernah takut gitu, jangan pernah takut untuk berbuat baik, jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena tentu saja Allah itu berjanji kalau kebaikan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula gitu. Jadi memang banyak sekali feedback yang tentu saja diri pribadi saya juga rasakan, kami rasakan, dan semua orang mungkin rasakan ya, bagaimana amazingnya menjadi relawan gitu. Jadi harapannya memang Genlita ini kita sama-sama saling merangkul, saling menguatkan gitu, untuk sama-sama bermanfaat gitu. Oke, terima kasih Winda, Dina, dan Miftah sudah hadir di sini dan memberikan inspirasi bagi yang lainnya, pendengar ya. Yang pastinya tetaplah berkarya dengan berkegiatan seperti ini, karena akan bisa insya Allah mudah-mudahan berkah ya untuk Amin ya Allah. yang menggerakkan atau orang-orang yang digerakkan ya. Dan nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Apalagi tadi ada yang ngomong Genbi ya, ya. Boleh. Komunitas lainnya yang terjaring atau mungkin menjadi cycle yang dari teman-teman Genlita. Terima kasih, sampai ketemu lain kesempatan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, dulur galau-galau sudah kita peloi obrolan bersama teman-teman dari Genlita ya, dan tentunya apa yang disampaikan oleh mereka ya adalah pengalaman dan juga mereka sudah melakukan sampai ini hari sudah yang ke-4 tahun katanya, dan berharap ya Genlita ini akan berkembang lagi. Nah, untuk IG-nya Genlita apa namanya? Genlita ID ya. Ya. Genlita.id. Oke, bisa di Instagram itu ya. Ya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan dengan obrolan komunitas dan komunitas lainnya, dan tentunya di Perempat RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan